Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, sebetulnya tidak ada yang membuat fenomenal terhadap buku yang saya tulis, Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang sekarang sudah cetakan ke-21 dan sudah terjual lebih dari 100.000 eksemplar, kecuali karena ini memang masalah kita. Karena kenapa buku ini laris? Karena banyak harta haram di tangan kita. Coba harta Anda tidak ada yang haram, tentu buku ini nggak laku, dan kasusnya pun tidak terlalu viral. Viral karena memang keseharian kita dihinggapi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali bersinggungan dengan murka Allah, dengan azab Allah, dengan riba. Dalam hadis riwayat oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syarbani bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Iza zahara zina wal riba fi qaumin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Bila riba dan zina di sebuah kampung, di sebuah kaum menggejala, maka berarti mereka mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita yang tidak punya rekening bank konvensional? Jangan tunjuk tangannya, malu kita. Semuanya pasti nunjuk. Ya, semuanya punya rekening di bank konvensional. Padahal ini adalah riba yang nyata. Semua para ulama dunia semenjak muktamar Islam pertama di tahun 1965 di Maroko, mereka sudah mengharamkan bunga bank dan sudah menyatakan bunga bank itu adalah riba. Di tahun kemudian 78 muktamar Liga Dunia Islam, dari 150 negara muslim para ulama semuanya menyatakan hal yang sama. Di tahun 87 kemudian OKI, Organisasi Konferensi Islam, melalui divisi fikihnya, para ulama tersebut sudah mengharamkan rekening di bank riba, membuka rekening. Dari mana ribanya? Karena status Anda dalam menabung memberikan pinjaman kepada pihak bank. Lalu di awal sudah ditandatangani dalam formulirnya bahwa Anda akan mendapatkan bunga tambahan. Berarti tambahan Anda, pinjaman Anda ada penambahan. Ketika Anda setuju saja dan Anda tanda tanganin, hampir dosa besar sudah berjalan. Walaupun belum Anda terima uang ribanya, tapi hampir dosa besar sudah berjalan. Allah mengharamkan riba, Anda tanda tangan setuju. Belum lagi kemudian Anda ambil kartu hutang riba, kartu kredit card bahasa baratnya, bahasa Indonesia kartu hutang. Kalau bahasa sayanya kartu hutang riba. Ya. Di sana Anda diberikan pinjaman uang, kemudian Anda menandatangani setiap keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan. Ini adalah riba yang jahiliyah yang di saat Al-Quran turun, ini riba yang diharamkan, yang dikenal oleh para ahli tafsir dan para ahli fikih dengan anzirni azidka. Beri aku masa tangguh pembayaran hutang, maka akan aku bayar berlebih hutangnya. Belum lagi ketika kartu kredit Anda gunakan untuk menarik uang tunai, langsung bertambah bunganya, ribanya langsung berjalan. Maka ini adalah kartu yang mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin Anda katakan, wah itu kan mereka Ustaz.
yang punya uang. Saya mah nggak punya uang, nggak ada riba saya. Mari kita lihat. Anda tidak punya uang, tapi air di rumah Anda pakai PDAM atau tidak? Kalau pakai PDAM, jelas bayaran di belakang. Ini namanya hutang. Kemudian ketika Anda membuka instalasi agar dipasang PDAM, ada formulir yang Anda isi, terlambat Anda membayar pada tanggal 20 berjalan, di bulan berjalan akan dikenakan denda sekian. Ini adalah riba. Saya kan PDAM tidak punya, Ustaz. Air tanah langsung. Baik, punya listrik? Iya. Punya listrik pasca bayar. Tertera di sana terlambat Anda membayar tanggal berapa? 10 atau 20? Tanggal 20 akan dikenakan pertambahan. Ini juga riba jahiliyah yang ada di masa Abu Jahal. Anzirni azidka. Saya nggak punya listrik, Ustaz. Saya anak sekolah, anak kuliah. Baik, Anda anak kuliah dapat jasa pendidikan, bayar di belakang hutang. Kalau terlambat Anda membayar, ada pertambahan. Sebagian kampus banyak, sebagian sekolah swasta ada, bahkan sekolah Islam pun ada yang menerapkan ini, karena mereka lihat semua orang pakai seperti itu, dia juga pakai seperti itu. Dia tidak tahu bahwa ini adalah mengundang azab Allah. Ini yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah mengejala. Dan tidak banyak umat yang tahu bahwa itu adalah riba. Dianggap hal ini sebuah kebiasaan. Ya, ketika diingatkan akan Allah, akan azab Allah dalam hal ini, malah dia yang ngotot marah. Haram aja semuanya di buku antum, Ustaz. Ya memang salah Anda, kenapa Anda baca buku saya? Buku saya kan judulnya harta haram. Carilah buku yang judulnya harta halal, sehingga semua isinya halal. Dan saya tulis judul harta haram, ini kunci dalam mempelajari syariat Allah dalam masalah transaksi muamalat adalah mempelajari yang haram. Karena yang halal jumlahnya tidak terhingga. Yang terhingga adalah yang haram. Bila Anda tahu mana yang haram, sisanya halal sudah. Ya. Maka kemudian ikhwani wa akhwati fillah, menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menghindari ini. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Tentu dia mempelajari syariat Allah dalam hal ini dan minta kemudahan dari Allah untuk dimudahkan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal ini. Karena kalau tidak, semua kita terjebak hal-hal yang riba ini, dan riba bukan main-main. Dosa besar, termasuk dari antara dosa sab'al mubiqat, itu 7 dosa yang menghancurkan dunia dan akhirat Anda. Ya. Itu kita seyogyanya mempelajari ini. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa dia menjadi khalifah tidak main-main. Datang dia ke pasar, ya, dia katakan semua pada orang yang di pasar. Kata beliau, la yabi' fi suqina man la ya'lamu man la yafqahu dinana. Awas, enggak boleh jualan di pasar ini kecuali yang mengerti syariat Allah dalam berbisnis, dalam berdagang, mana yang halal, mana yang haram. Yang tidak, pergi sebelum saya usir. Kalau Umar sekarang masuk ke pasar kita, kosong pasar nanti, jadi diusir semua oleh Umar. Di masa Harun ar-Rasyid,
Imam Malik rahimahullah ta'ala diminta oleh Harun ar-Rasyid datang ke pasar menguji pedagang satu persatu dalam transaksi mereka. Yang gagal suruh keluar, angkat kaki, jangan dagang di pasar, pergi dulu ambil pelatihan bisnis dagang secara syariah. Kenapa ini mereka lakukan? Agar riba tidak terjadi pada umat. Ali bin Abi Thalib masuk ke pasar, kemudian beliau mengatakan, faqad irtatama birriba, faqad irtatama birriba. Siapa yang berjual di pasar dan belum mempelajari syariat Allah, pasti dia akan bersentuhan dengan riba, pasti dia bersentuhan dengan riba. Sehingga dia mengatakan, dari kalian para pedagang riba itu dibesarkan. Ya. Maka begini cara kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dari masa ke masa untuk menolak azab Allah Azza wa Jalla. Satu-satu dosa-dosa besar mereka usahakan untuk diminimalkan, kalau tidak bisa dinihilkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah beliau masuk ke pasar, mengecek, melakukan sidak. Ada onggokan ta'am, gandum yang dijual oleh pedagang, lalu dia masukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut. Di dalamnya ternyata basah, di luar kelihatannya kering. Dia mengatakan, ma hadza ya sahibat ta'am, wahai pedagang gandum, kenapa ini kau lakukan? Dia gemeteran dan mengatakan, asabathu sama'u ya Rasulullah, kena hujan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu kami tidak termasuk kaum muslimin golongan kami. Ya, yang disidak itu para pedagang yang melakukan riba, para pedagang yang melakukan kecurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin, para ulama dari masa ke masa, sehingga aman umat dari hal-hal yang menyebabkan diharamkan. Saya beberapa kali diminta teman-teman kaum muslimin yang dagang di pasar Tanah Abang. Setiap saya sebutkan satu kaidah di dalam bisnis, mereka langsung kaget. Kita nggak tahu itu haram, Ustaz. Lalu kemana aja Anda sudah berapa lama di sini? Kami pikir dulu, Ustaz, untuk berdagang itu sama seperti pepatah orang Padang. Kan di sana kan si orang Padang, alam tak kembang menjadi guru. Artinya alam terkembang cukup jadi guru. Jadi untuk jadi guru dagang, udah masuk aja ke alam terkembang tadi, nanti Anda bisa sendiri. Ya, itu kata mereka. Tidak, kalau alam tak kembang menjadi guru, nggak perlu Allah terus Rasul. Iya tidak? Kalau alam terkembang cukup jadi guru, ngapain Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini menunjukkan ada yang wajib kalian pelajari sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Harun ar-Rasyid, Imam Malik sebelumnya, mengusir orang-orang yang tidak mengerti. Karena kalau tidak, yang kasihan bukan hanya para pembeli saja, terkadang dibodohi, sekarang dibohongin, dianya pun membawa keuntungan, dibawa ke rumah, itu tidak menjadi halal. Ketika tidak halal, makanan yang tidak halal, harta yang tidak halal, di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, ya Ka'ab, lahmun nabata fi suhtin fannaru awla biha. Setiap daging yang diberikan makanan yang didapatkan dengan cara yang haram,
maka nerakalah pantas membakarnya. Ya, gambar di situ itu api apa namanya? Api kecil itu. Kalau neraka bukan begitu apinya, kan ada gambar situ itu. Gambar piring, ada api, ada uang. Itu masih bisa dimakan orang. Kalau neraka, baranya sudah nggak ada apinya, keinjak oleh kaki Anda, otak mendidih. Sekarang ini neraka ini masukin, hancur semuanya. Maka orang tua yang berikan makanan yang tidak halal, didapatkannya dengan cara tidak halal kepada anak dan istrinya, adalah orang tua yang tidak tega, orang tua yang bejat, orang tua yang tidak punya perasaan kepada anak dan istrinya. Yang diberikannya kepada mereka adalah neraka. Oleh karena itu para wanita salaf seperti yang dikisahkan Ibnu Khalikan di dalam bukunya Wafayatul A'yan, kanat nisa'us salaf, adalah dahulu para istri-istri umat terdahulu, kata Ibnu Khalikan. Beliau wafat pada abad ke-6 Hijriah. Kata beliau, setiap suaminya keluar rumah mencari nafkah, maka diantarkannya keluar ke depan pintu rumah sambil membisikkan ke telinga suaminya, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, engkau keluar dari rumah mencari nafkah, carilah yang halal. Tidak dapat yang halal, engkau pulang dengan tangan kosong, tidak bawa makanan, tidak apa-apa. Aku dan anak-anakmu masih bisa bertahan hidup walau lapar sehari 2 hari. Karena manusia itu tanpa makan dan minum bisa tahan 3 hari. Coba kalau tidak percaya. Itu kata para ahli fikih di abad-abad dahulu. Ilmu kedokteran juga begitu, 72 jam. Ya. Tetapi kata para istri tadi, tapi kalau engkau pulang bawa makanan yang kau dapatkan dengan cara yang haram, aku dan anak-anakmu tidak tahan memakan neraka. Perkataan bisikan ini yang ikhlas dari istrinya pasti membuat suami bila melakukan sesuatu hal yang diharamkan dari Allah, mungkin menipu di kantor, membohongi orang pada saat dagang atau jualan, dia akan gemetar ketika ingat yang dibawanya nanti adalah neraka ke rumahnya. Kemudian seorang bapak menginginkan anak dan istrinya menjadi taat kepadanya, patuh kepadanya, baik hubungan mereka. Padahal dia adalah bapak yang durhaka, yang pulang bawa neraka. Ya, berharap rumah tangga harmonis. Dari mana datangnya? Kalau Anda pulang bawa api neraka, kemudian berharap rumah tangga yang harmonis. Berharap anak-anak ini menjadi anak-anak pintar dan jenius. Entah sambil mengatakan, biarlah bapak susah begini, asalkan engkau menjadi orang nanti nak. Kalau Anda pulang bawa harta yang haram, tidak bakal itu terjadi. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Muqaddimatus Sari, pengantar dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau mengisahkan bagaimana kejeniusan Al-Imam Al-Bukhari. Beliau di dalam biografi Al-Bukhari mengatakan, saya pernah mendengar beliau menjelaskan dengan sanadnya bahwa bapak dari Imam Bukhari ini, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, bapaknya Ismail ini pernah mengatakan, aku tahu setiap makanan yang aku masukkan ke dalam mulut anakku Muhammad ini, saya siap mempertanggungjawabkannya di depan Allah, sungguh adalah halal. Sehingga Allah berikan kecerdasan yang luar biasa kepada beliau, menjadi mukjizat bagi manusia.
ketika beliau dalam hadis Al-Muttarib, sering dijelaskan oleh para ulama mustalahul hadis bagaimana kejeniusan beliau. Beliau ketika masuk ke kota Baghdad, para ulama Baghdad telah mendengar tentang bagaimana kejeniusan Al-Imam Al-Bukhari dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Bukhari 5.000 lebih hadis itu disarikan dari lebih sebanyak 100.000 hadis yang ada semuanya di kepala. Ketika dia datang ke Baghdad, maka para ulama Baghdad mengatakan, kita uji Bukhari ini. Katanya dia jenius, apakah betul seperti yang kata orang-orang dia jenius? Maka 100 para ulama hadis masing-masing membacakan sebuah hadis yang sanadnya diputar-putar. Umpamanya hadis innamal a'malu binniyat, hadis dari Umar bin Khattab, Abi Habs, ya, diterima oleh Imam Bukhari dari gurunya. Ini semuanya dipindah-pindahkan, diacak, dipindahkan ke hadis yang lain, matan yang lain. Itu 100. Ketika dikatakan kepada Imam Bukhari, wahai Abu Abdillah, apakah engkau pernah mendengar hadis ini? Ini sidang terbuka, disaksikan oleh semua umat di kota Baghdad. Apakah engkau pernah mendengar hadis ini? Beliau bacakan hadisnya, sanadnya dan matannya. Kata Imam Bukhari, saya tidak pernah mendengar hadis ini. Orang-orang yang para hadirin, para penonton bilang, wah, cuma segitu ilmunya, hadis itu aja nggak tahu. Kemudian yang dia baca 10 hadis, Bukhari jawab tidak tahu semuanya. Kemudian giliran ulama yang kedua, dia baca 10 hadis yang sudah dikocok, Imam Bukhari juga jawab tidak tahu. Sampai pertengahan, Imam Bukhari mulai paham, dia sedang diuji ternyata. Ya. Setelah 100 hadis selesai dibacakan, maka Imam Bukhari mengatakan, sekarang saya tahu kalian menguji saya. Hadis yang pertama tadi yang kau bacakan dengan sanadnya ini, dengan matan yang ini, itu sanadnya di sana, matannya di situ. Kata para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kejeniusan beliau bukan hanya sekedar mengembalikan hadis yang salah kepada yang benar. Kata Imam Al-Asqalani, itu banyak para ulama yang bisa. Tetapi kejeniusannya yang baca salah bisa diulang lagi oleh dia sekali dengar. 100 salah semuanya diulang lagi dia bacakan. Kata dia, hadis pertama yang kau baca begini, itu sebetulnya begini. Hadis kedua yang kau baca begini, 100 dibaca salah dalam satu majelis bisa masuk kepalanya. Ada laptop antum yang bisa merekam kayak gitu? Wallahu a'lam. Ya. Tahu anda rahasianya apa? Rahasianya itu seperti dikatakan oleh bapaknya. Ya. Maka saya telah menyalahi janji, katanya tadi cuma 5 menit. Maka saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam.